Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kang Iping. Alhamdulillah hari ini kita berada di Nyelindung Sukabumi, di lahan yang akan ditanami rumput odot. Saya di sini bersama Abah Hisam yang lagi membersihkan area sawah yang akan ditanami rumput odot. Jadi di lahan ini kita akan tanam sekitar 4 kotak besar dan beberapa kotak sawah yang kecil. Lahan yang tadinya ditanami padi dialihfungsikan untuk ditanam rumput odot dan rumput pakcong untuk menunjang kebutuhan pakan di Kotsida Farm di peternakannya. Kenapa lahan ini dialihfungsikan? Karena saat ini kebutuhan rumput sangat besar sekali, dan kalau dihitung-hitung hasil padi dari sawah ini tidak terlalu mencukupi untuk kebutuhan. Jadi lahan ini kita alihfungsikan menjadi lahan untuk penanaman rumput odot. Kita lihat di bawah ada Abah Darta lagi mulai menanam rumput odot. Di lahan-lahan yang kosong yang di bawah itu, yang kotakan-kotakan besar ini, akan kita tanam rumput, dan sebagian nanti ada yang ditanam palawija. Palawijanya kita akan tanam jagung manis. Kenapa jagung manis? Karena jagung manis selain jagungnya bisa dipanen, pohonnya bisa dipergunakan, atau limbah pohonnya bisa dipergunakan juga untuk bahan pakan ternak. Bisa untuk pakan sapi ketika sudah dicopor, atau pakan domba dan kambing. Kita coba ke area bawah. Kita lihat Mbah Darta lagi di area bawah. Kita lewat ke arah kebun bambu sebelah sini. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang beternak atau ingin melakukan usaha di bidang peternakan atau bisnis peternakan, yang paling utama adalah ketersediaan pakan, terutama pakan hijauan ya. Apalagi kalau kita fokus di breeding, karena breeding itu pakan utamanya adalah pakan hijauan. Kalau fattening memungkinkan untuk pakan tambahan. Jadi fattening bisa di angka 70-50, 70 pakan tambahan, 70-30 maaf. Jadi 70 pakan tambahan, 30 hijauan, atau bisa full dengan pakan tambahan atau comboran. Tapi kalau breeding, karena sifatnya rumaninsia, saya menyarankan, atau beberapa teman menyarankan, pakannya harus porsi hijauan yang diperbanyak.
Jadi ketika teman-teman ingin beternak, fokus di breeding, harus menyiapkan lahan hijauan untuk pakan ternak. Dan lahan itu harus dekat dengan kandang. Jadi aksesnya walaupun tidak dekat, akses pengangkutan pakan dari lahan ke jalan itu harus dekat. Karena apa? Karena itu sangat menunjang ke biaya operasional. Ketika lahan rumput kita jauh dari jalan, akses jalan, itu biaya operasional akan semakin tinggi. Karena pengangkutan dari lahan ke jalan memakan waktu, memakan energi, dan memakan biaya yang tinggi. Terutama biaya pekerja dan biaya bahan bakar atau biaya bensin. Nah, ini lahan yang bawah. Yang bawah kita tanami rumput odot. Sementara yang atas akan kita tanami rumput pakcong. Kenapa di bawah kita tanam rumput odot, yang di atas pakcong? Karena yang bawah ini akses untuk sampai ke jalannya ada di sebelah sana, itu jauh. Jadi untuk menghemat tenaga, karena rumput pakcong ini dalam 1 meter persegi menghasilkan 28 kilo, sementara rumput odot tidak sampai sebanyak itu. Jadi kita menanam rumput odot yang memang jauh dari akses jalan atau jauh ke jalan. Karena kalau misalkan rumput odot yang ditanam di atas, itu beban yang dibawa atau beban yang diangkat oleh pekerja itu lebih berat rumput pakcong. Jadi pakcong diusahakan ditanamnya di lahan yang dekat ke jalan. Nah, itu teknik yang kita lakukan. Jadi ketika jauh dari jalan, kita tanam rumput odot. Tapi kalau yang dekat ke jalan, kita tanami rumput pakcong. Nah, ini adalah lahan yang sudah ditanami rumput odot. Jadi ini untuk menunjang kebutuhan sekitar 32 ekor sapi dan 200 ekor domba breeding. Sementara untuk domba yang penggemukan, domba yang fattening, kita coba komposisinya 80-20, 80% pakan tambahan, 20% hijauan. Hijauan baik hijauan segar ataupun hijauan yang memang sudah difermentasi terlebih dahulu atau dibuat silase, diawetkan. Jadi tekniknya kita ketika musim hujan, ketika rumput berlimpah, kita panen terus menerus, kita chopper dan kita buatkan silase pakannya. Jadi silase ini salah satu teknik untuk mengawetkan pakan ternak, difermentasi terlebih dahulu. Nah, di samping area sawah yang ditanami rumput ada kandang ayam. Kandang ayam ini pupuknya atau di sini dikenal dengan nama postal, bisa juga digunakan untuk pupuk rumput odot dan rumput pakcong.
Nah, jadi teknik menanamnya adalah dimiringkan, cukup hanya diletakkan saja, nanti baru dikasih tanah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam dari Sukabumi, jayalah peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.